Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panjenenganipun Bapak Ketua Takmir dan sedaya para pengurus. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahmi di masjid yang luar biasa, yang megah. Terima kasih, dan mungkin ini untuk yang kedua kalinya ya. Dulu pernah pada bulan Ramadan, kemudian sekarang. Terima kasih. Tadi nginjen-nginjen ya, ini judulnya milenial, tapi mahasiswa kok memang remajanya yang mana ya? Iya, judulnya muda, tetapi yang rawuh ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, ya enggak apa-apa ya. Agama itu soleh likulli zaman wal makan. Agama itu untuk siapa saja kok, kapan saja, siapa saja. Untuk anak-anak ya boleh, untuk remaja ya boleh, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya boleh, untuk yang sudah sek-sek boleh juga ya. Agama Islam itu soleh likulli zaman wal makan. Pokoknya bisa dipakai di mana-mana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari Senin kemarin saya itu sakit, tidak bisa ngomong, suaranya itu sembunyi itu, watuk, pilek. Nah, terus saya WA ke Mas Amir, saya sekarang di puskesmas, saya sakit ini, suaranya tidak ada, tapi saya ketik lewat WA gitu ya. Flu, batuk, tiap malam itu tidak tidur karena batuk itu, sampai istri saya itu ngalor ngidul, jut nopo gitu, saya itu batuk gitu. Kemudian jawaban dari Mas Takmir, mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan segera sembuh. Besok Ahad malam bisa ngisi pengajian di Al-Iqbal. Ya, jawabannya itu sebenarnya beda dengan saya harapkan. Yang saya harapkan begini, Ustaz, kalau sakit besok kita carikan gantinya. Ibu jawabannya jadi beda ya. Kemudian doa Mas Takmir dan juga Bapak Ibu, pada malam hari ini saya bisa silaturahmi ke Masjid Al-Iqbal, walaupun suaranya juga masih gini-gini ya, tidak apa-apa. Untuk itulah saya mengajak Bapak Ibu untuk mensyukuri apa yang kita kenal dengan nama kesehatan. Ada seorang sahabat pernah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya akan berdoa. Apa yang sebaiknya saya minta dalam doa saya? Ya Rasulullah. Rasulullah memberi jawaban, mintalah sehat. Sahabat ini kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, saya akan berdoa. Apa yang sebaiknya saya minta dalam doa saya? Rasulullah memberi jawaban, mintalah sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sehat ini luar biasa. Itulah, mari kita bersama-sama mensyukuri yang namanya nikmat sehat. Dengan kesehatan itu kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melakukan amalan-amalan baik yang berhubungan dengan agama ataupun sosial kemasyarakatan juga dengan baik. Di dalam pepatah bahasa Arab
ada perkataan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihah. Kesehatan itu bagikan mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. As-sihhatu tajun ala ru'usil asihah. Kesehatan itu bagikan mahkota yang berada di atas kepalanya orang-orang sehat. La ya'rifu wa illal mardo. Tapi yang mengerti kesehatan ini orang-orang yang sakit. Yang sehat itu tidak ngerti. Kalau dia pakai mahkota kesehatan itu biasa-biasa aja. Maka orang yang sehat itu kayak tidak bersyukur. Ya. Tapi orang yang sakit itu melihat orang yang sehat itu pengen sekali untuk sehat. Ya. Tapi yang sehat-sehat kayak kita ini biasa-biasa aja itu. Ya, padahal di atas kepala kita ada mahkota. La ya'rifu illal mardo. Tidak diketahui kecuali orang-orang yang sakit. Untuk itulah saya mengajak pada Bapak dan Ibu, mari kesehatan yang sekarang kita miliki kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang belum sehat juga kita doakan mudah-mudahan segera sehat dan bisa menjalankan semuanya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, memperingati hari Maulid Rasulullah SAW, ya namanya juga ada pendapat itu sah-sah saja. Memperingati hari-hari besar Islam itu tidak diajarkan. Kalau diajarkan maka para sahabat itu mesti rame itu ya. Nah, ini orang ini bilang sahabat tidak pernah kok memperingati hari-hari besar Islam itu. Nah, kemudian dijawab, yang jawab Pak Marjoko. Rasulullah SAW itu setiap saat itu ngumpul ke sahabat untuk diajak, untuk dijelaskan, untuk diceritani para nabi-nabi yang dulu hidup sebelum Rasulullah SAW. Namanya begini. Jadi kalau akan datang hari Nabi Ibrahim selamat dari api. Kan Nabi Ibrahim dulu kan dibakar api ya, kan tidak terbakar itu ya. Nah di hari itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, terus diceritani keselamatan Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya. Nah pada saat itu Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman. Jadi Rasulullah memperingati juga itu. Tidak hanya itu, ya, ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu juga diperingati Rasulullah. Dan Rasulullah selalu memanggil para sahabat. Ya tentu sahabatnya tidak sebanyak kita ini ya. Oh kita ini kan, tapi sebenarnya sama esensinya ya, yaitu menjelaskan suatu peristiwa yang luar biasa, yang pantas untuk disyukuri. Nah, kalau sekarang kan lain ya, masjidnya sudah bagus. Pada zaman Rasul kan belum ya. Pakai aqua. Pada zaman Rasul kan belum ada aqua ya. Zam-zam, ya. Adanya zam-zam ya. Ada snack. Pada zaman Rasul adanya potong kambing. Kalau sini kan roti ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya sama. Jadi memperingati hari selamatnya Nabi Ibrahim, memperingati hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Nuh turun dari kapal itu pun juga diceritakan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi kalau saya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, memperingati hari-hari besar Islam itu saya kira baik. Sekaligus untuk menjelaskan, menerangkan kepada anak-anak yang di bawah usia kita, yang remaja-remaja itu, supaya memahami perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang mendasari kaum muslimin hampir di seluruh dunia ya,
apalagi di Mesir ya. Di Mesir itu di masjid namanya Masjid Husain di sebelah Pasar Khan Khalili, kemudian di sampingnya perguruan tinggi Al-Azhar itu ada masjid namanya Masjid Husain, dan Husain itu adalah cucu Rasulullah SAW. Itu setiap saat dipakai untuk menyelenggarakan hari besar Islam, dan luar biasa itu, meriah sekali. Itu terutama di kota-kota Kairo itu semarak itu apabila terutama pada saat-saat seperti ini, yaitu pada bulan Rabiul Awal, di situ Rasulullah SAW dilahirkan. Apa yang mendasari kita ini memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang mendasari kita adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak cinta kita ya tidak memperingati kok itu. Kalau tidak cinta ya, tapi karena cinta ya kita peringati. Dan hebatnya lagi begini, begitu kita selesai memperingati hari Maulid Nabi, cinta kita kepada Rasulullah itu semakin bertambah. Jadi yang mendasari kita adalah cinta, dan setelah kita memperingati hari Maulid Nabi, cinta kita juga akan bertambah. Jadi para jamaah, persoalan cinta ini menjadi daya dorong yang besar bagi kita untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad. Cinta kepada siapa? Ya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kalau cinta kepada Rasulullah, otomatis cinta kepada Allah. Di dalam Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu mencintai Allah, maka buktinya kamu cinta pada saya. Ikutilah saya. Apabila kamu cinta kepada Allah, secara tidak langsung kamu juga cinta kepada saya. Itulah maka Bapak dan Ibu, mari pada malam hari ini kita semakin yakin untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, cinta itu abstrak ya. Cinta itu abstrak, tidak kelihatan. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Ya pengorbanan kita, iuran umpamanya ya, untuk beli snack umpamanya, untuk beli aqua, itu semuanya bagian dari wujud konkret cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi cinta itu abstrak ya. Nah, bukti dari cinta itu harus konkret. Kita datang ke masjid, ini bukti bahwa kita ini cinta pada Rasulullah. Kita meluangkan waktu kita yang mestinya umpamanya melihat TV, bisa jagungan dengan anak, istri, cucu, tapi kita ke masjid. Ini juga bagian dari pengorbanan kita, wujud konkret cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang mencintai Rasulullah itu insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah mau lahir, ini kisah ini Rasulullah belum lahir. Ada orang Arab namanya Sibawai. Sibawai ini mengerti bahwa Abdullah, ayahnya Rasulullah, ibunya namanya Fatimah, ini melahirkan anak yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi orang Arab yang bernama Sibawai ini mengerti betul bahwa sudah lahir seorang laki-laki yang namanya Ahmad atau Muhammad, bapak namanya Abdullah. Nah, Sibawai ini segera menemui Abu Lahab. Bapak Ibu sudah sama-sama memahami bahwa Abu Lahab itu orang yang paling tidak suka pada Rasulullah, orang yang paling benci terhadap agama Islam. Rasulullah terus dihadang terus oleh Abu Lahab. Padahal ini masih keluarga, ini masih pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Sampai-sampai
kemarahan Allah terhadap Abu Lahab ini diabadikan di dalam Quran. Tabat yada Abi Lahab lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Yang dimaksud bukan hanya tangan ini sama tangan ini, tidak, tetapi semua tubuhnya itu celaka. Jadi disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud untuk semuanya. Jadi Abu Lahab itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka karena memusuhi dengan permusuhan yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah belum lahir. Abu Lahab ini diberitahu oleh Subawah itu. Nah, Subawah ini budaknya Abu Lahab. Bapak dan Ibu, di negara Arab dulu sebelum Islam itu yang namanya budak itu banyak dan itu harganya mahal. Jadi kalau memerdekakan budak menjadi orang merdeka itu harus mengeluarkan dana yang cukup banyak. Nah, Subawah ini termasuk budaknya Abu Lahab. Bapak lapor sudah lahir dari keluarga Pak Abdullah, laki-laki yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini Abu Lahab ini senang sekali, tidak hanya senang sekali ya. Saking senangnya Abu Lahab bahwa yang namanya Ahmad atau Muhammad itu sudah lahir, maka Subawah ini langsung diputuskan merdeka. Karena senangnya saya bahwa Ahmad Muhammad ini lahir, kamu sekarang menjadi orang merdeka. Tidak bebas. Ya, bebas itu. Nah, setelah perkembangan Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab lah salah satu di antara keluarga yang paling tidak suka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus meninggal. Abu Lahabnya meninggal itu ya. Meninggalnya kapan saya tidak tahu persisnya. Tidak takziah juga. Nah, setelah meninggal, pamannya yang bernama Abbas. Abbas ini paman Rasulullah. Itu mimpi. Yen mangkuten Pak Jiblo kali minum. Ini Abbas, paman Rasulullah ini mimpi. Di dalam mimpinya itu Abbas ini ditemui oleh Abu Lahab. Abu Lahab bilang kepada Abbas, saya di akhirat disiksa terus panjang hidup saya, tidak pernah berhenti. Tapi kalau hari Senin, siksaan itu ringan sekali untuk saya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ini siksanya luar biasa. Tapi kalau hari Senin, itu Allah memberi keringanan yang luar biasa terhadap siksaan. Ditanya, kenapa kok begitu? Karena saya gembira pada saat Rasulullah itu lahir itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Itu Abu Lahab orang yang begitu memusuhi Islam loh. Nah, kita kan enggak toh. Kita kan orang baik-baik. Udah rumahnya jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di Mekah loh, di Madinah loh. Kalau naik pesawat 9 jam loh. Kalau di sini Bantul cepet ya. Ini enggak, jauh sekali itu. Nabi Muhammad hidup pada masa 570-an. Nah kita 2000 loh, enggak ketemu loh. Itu saja ibadah kita rajin loh. Enggak ketemu Rasulullah, tapi ibadah kita luar biasa. Kita memperingati hari Maulid. Dan tidak hanya malam ini, dulu-dulu juga kita memperingati. Jadi saya kok optimis ya. Optimis itu ya. Nanti kapan-kapan kalau kita meninggal itu masuk surga kita tuh insya Allah ya. Ya karena apa? Salah satu di antaranya senang. Pada saat Rasulullah lahir itu senang. Hari Senin itu kita senang. Bahkan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, sumu yaumal Isnin. Hendaklah kamu berpuasa di hari Senin karena hari Senin itu saya lahir. Ya, tapi Rasulullah tidak memerintahkan kita
puasalah hari Senin karena hari Senin itu saya meninggal. Itu kan tidak begitu ya toh. Tapi Rasulullah memerintahkan kita puasa hari Senin karena di hari Senin itu saya Rasulullah lahir. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, betapa orang yang senang Rasulullah itu lahir, baik itu pada masa dulu atau masa sekarang atau yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira. Allah akan memberi pahala, Allah akan memberi maaf terhadap dosa-dosa yang dia lakukan karena dia senang. Nah, untuk itulah saya termasuk yang setuju apabila umat Islam tidak hanya di sini, ya, di negara-negara yang lain pun juga menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin. Bulannya Rabiul Awal. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum lahir, berita kelahirannya itu jauh sudah disebut oleh Allah di dalam kitab-kitab samawi. Jadi pemberitaan bahwa besok akan lahir seorang hamba Allah yang namanya Muhammad atau Ahmad ini jauh sudah ada sebelum Rasulullah itu lahir dan termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Besok akan lahir Nabi penutup, lahir di Mekah, ismuhu Ahmad atau ismuhu Muhammad. Itu di dalam kitab Taurat, kitab Injil itu sudah disebutkan dan Rasulullah masih ribuan tahun kemudian baru lahir. Itulah Bapak dan Ibu, orang-orang Bani Israel ya, karena Nabi itu selain Rasulullah itu kan banyak yang Bani Israel ya. Nabi-nabi Bani Israel itu di dalam sejarah itu lebih dari 1200. Bani Israel itu yang diangkat oleh Allah sebagai nabi, rasul, nabi ya, itu lebih dari 1200-an itu ya. Tetapi di dalam Al-Quran yang disebut hanyalah 25. Maka ketika di dalam Taurat Injil disebut akan lahir besok seorang nabi sebagai penutup di Mekah, itu orang-orang Bani Israel ini pindah dari Palestina ke Mekah. Pindah. Apa tujuan pindah ke Mekah ke Madinah? Supaya anak cucu mereka besok bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Dan begitu Rasulullah lahir, mereka kecewa karena ternyata Rasulullah bukan dari kelompok Bani Israel. Kan dari turunan, dari terahnya Nabi Ismail saja, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya putra dua, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang mempunyai nama Bani Israel. Jadi Nabi Yakub ini namanya dua. Yang pertama adalah Yakub, yang kedua Bani Israel. Israel gitu ya. Nah, turun anaknya Nabi Yakub ini menjadi Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu namanya dua. Yang pertama adalah Yakub, yang kedua Israel. Anak turunnya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini menduga bahwa yang diberitakan Nabi penutup di dalam Taurat Injil ini ya dari terahnya Bani Israel. Maka mereka kemudian berbondong-bondong pindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Tapi begitu Rasulullah lahir, mereka kecewa. Ternyata bukan terahnya Bani Israel, tetapi dari jalur Nabi Ismail. Itulah maka Bani Israel itu banyak yang menjadi orang munafik pada zaman Rasulullah. Iya, tetapi sebenarnya tidak itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Itulah maka karena kelahiran Rasulullah itu sudah didesain awal, maka sejak zaman dulu kalau ada suatu peristiwa yang kira-kira menghambat jalurnya Nabi Muhammad lahir, ini Allah turun tangan. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail, kemudian disembelih, itu Nabi Muhammad belum ada itu, maksudnya harus nunggu ribuan tahun ya toh. Tetapi Nabi Ismail pada saat itu tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah diganti dengan hewan kurban. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak tahu, tahunya Nabi Ibrahim yang saya sembelih adalah Ismail. Tapi begitu disembelih terus ditoleh ke belakang, ternyata Ismail duduk. Sedangkan yang disembelih adalah hewan. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah, tidak jadi disembelih? Karena dari Nabi Ismail inilah menjadi jalur lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi disembelih, kan tidak jadi lahir itu Rasulullah itu, tidak jadi. Perjalanan sejarah sampai pada masa Abdul Muthalib, mbahnya Rasulullah punya anak 10. Nazarnya Abdul Muthalib, apabila saya punya anak 10 maka salah satu tak korbankan. Apabila saya punya anak 10 maka salah satu dari anak 10 ini saya korbankan. Pak dan Ibu diundi kena Abdullah. Tapi karena Abdullah ini anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, dibatalkan. Tapi diganti dengan 10 ekor unta. Harganya mahal ya. 10 ekor unta itu, kalau 1 ekor unta sekarang ya 25 juta. Seharga sapi itu. Udah banyak itu. Diundi lagi kedua, kena Abdullah lagi, tambah lagi 10 unta, berarti 20 unta. Diundi lagi, kena Abdullah lagi, tambah lagi 10 unta, sampai 100 unta. Ya, akhirnya Abdullah dipastikan tidak jadi disembelih, tapi yang disembelih adalah unta sebagai pengganti anak yang waktu itu bernama Abdullah. Dalam pikiran kita begini, mengapa Abdul Muthalib itu mengganti Abdullah dengan unta? Ya jelas itu digerakkan oleh Allah. Karena kalau Abdullah itu disembelih betul, maka jalur Nabi Muhammad lahir itu tidak ada. Wong Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad, walaupun pada saat itu belum nikah dengan Siti Aminah, tapi kan Allah Maha tahu. Gitu. Nah, itulah kemudian Abdullah diselamatkan oleh Allah, diganti dengan 100 unta. Nabi Muhammad mau lahir, belum lahir, mau lahir. Ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu Raja Abraha menyerang Ka'bah. Bapak dan Ibu, kekuatan Raja Abraha pada masa itu tidak ada yang melawan. Orangnya gede-gede, naik gajah, pasukannya kuat-kuat. Jadi dari perjalanan itu menuju ke Mekah itu tidak ada yang bisa melawan. Dan dia melakukan perampasan-perampasan gitu. Kampung-kampung yang dilewati itu dirampas oleh Raja Abraha dengan bala tentaranya. Orang-orang Arab tidak ada yang bisa melawan. Nah, ketika Raja Abraha ini sudah mendekati Ka'bah, kira-kira di Mina, masih 6 kilo. Mina dengan Ka'bah itu kira-kira 5 sampai 6 kilo ya. Ini minta izin kepada pembesar Quraisy.
Bolehkah Ka'bah ini saya rusak? Pembesar Quraisynya mengatakan, silakan, aku tidak punya kok. Silakan, aku tidak punya. Yang punya Ka'bah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak punya kok, silakan. Nanti kalau ada marahnya Allah, ya kamu. Aku tidak berani. Aku tidak punya kok, yang mau silakan. Saya hanya minta kembalikan semua onta, sapi, kambing yang kamu rampas, kembalikan kepada kami. Persoalan mau merusak Ka'bah, silahkan. Akhirnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, onta, kambing, sapi itu dikembalikan ke pemiliknya. Nah kemudian berkeinginan untuk merusak Ka'bah itu, tapi tidak jadi. Karena apa? Wa arsala alaihim tayran ababil, karena Allah mengirimkan tentaranya, yaitu burung ababil. Ibu, burung ababil itu kecil loh, sak burung emprit itu logikanya tidak bisa membunuh gitu. Kalau burungnya gede gitulah ya, burung gajah gitulah. Ini enggak, ini burung kecil yang logika manusia tidak bisa membunuh. Ini apa namanya? Menjapit. Kalau di dalam tafsir itu dia menjapit kerikil. Yang kerikil ini dari api neraka itu ya. Dijatuhkan begitu, kemudian ketika mengenai badan maka langsung panas, dan saat itu juga dagingnya ini kemudian protoli pada jatuh, sehingga tinggal tulang-tulangnya saja. Ka'asfi ma'kul, bagikan daun jati yang habis daunnya dimakan oleh lalat. Kecuali Raja Abraha. Raja Abraha ini bisa pulang sampai di rumah, tapi begitu sampai di rumah di hadapan istri keluarganya langsung jatuh, dan kemudian daging-dagingnya ini ada ya rontok itu. Jadi rontoknya daging-daging ini disaksikan oleh keluarganya. Tapi kalau pasukannya itu rontoknya sudah di Mina itu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau tindak haji atau umroh nanti akan sampai di Mina itu. Nah disitulah sebenarnya Raja Abraha dengan pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil yang logika manusia tidak bisa bunuh, tapi karena ini kehendak Allah ya bunuh. Disitulah pada saat itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Pertanyaannya, seandainya Raja Abraha berhasil merobohkan Ka'bah, Nabi Muhammad sholatnya menghadap kemana? Kita mau menghadap kemana sholatnya? Kan tidak bisa. Ka'bahnya itu di Mekah. Seandainya waktu itu bisa dihancurkan Raja Abraha, umat Islam sholatnya gimana? Kan jadi lucu. Nah, itulah maka peristiwa-peristiwa yang dinilai oleh Allah menghalang-halangi jalur kelahiran Rasulullah dan dakwahnya, itu Allah turun tangan, Allah menyelamatkan itu. Dan Rasulullah pernah bilang begini, anak ibnu Dhabiha ini, saya anaknya dua orang yang mau disembelih tapi tidak jadi. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua Abdullah itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya ada juga pemaknaan yang lain ya. Jadi tarmihim bihijaroh, hijaroh itu batu, padahal di dalam bahasa Arab hujratun itu kamar ya toh. Kalau hujratun itu kan kamar, kalau rumah namanya baitun, fil baiti hujratun. Nah, seandainya hijaroh itu dimaknai kamar, yang artinya melindungi, itu bisa juga. Jadi Allah melindungi kelahiran Nabi Muhammad sejak dulu sampai besok. Kemudian sijil, batu kecil yang diterjemahkan dengan batu kecil yang dari api neraka. Padahal sajala dalam bahasa Arab itu artinya daftar. Jadi kalau saya bilang ana usajilu ismi, itu saya mendaftarkan nama saya, sajala.
Nah, ini dimaknai bahwa batu-batu yang dijapit oleh burung-burung ababil itu sudah ada daftarnya. Daftar pasukannya Raja Abraha itu sudah didaftar di situ. Namanya Senen itu didaftar. Ada pasukan Raja Abraha namanya Senen. Daftar situ Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ini diturunkan di mana saja, dilemparkan di mana saja. Maka batu kerikil kecil yang panas ini akan mencari siapa yang namanya itu. Mesti kena gitu loh. Jadi beda dengan kita toh, ya toh. Dulu ada apa itu ya, teroris yang di Solo itu, terus ditangkap Densus itu, satu orang teroris nembaknya lebih dari 150 peluru loh itu. Ya darder itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena pelurunya tidak ada namanya terorisnya itu. Ya. Coba satu ada namanya itu kena itu. Nah, kenapa burung-burung ababil yang kecil-kecil terbang loh itu tidak berhenti itu. Loh, kalau burung ababil itu berhenti kan jadi tontonan. Kan ini bukan tontonan. Biasa aja terbang begitu, tiba-tiba menjatuhkan kerikil. Itu bisa kena. Kenapa? Karena di dalam pada kerikil itu ada namanya. Sehingga dia mencari siapa yang punya nama ini, kena mesti itu, kena. Nah, itu saya pahami dari kata sajala. Sajala itu artinya mendaftarkan nama. Itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi peristiwa tahun gajah itu juga bagian dari keterlibatan Allah dalam rangka menyelamatkan Rasulullah dan dakwah Islamiyah. Ya, walaupun dalam perjalanannya kemudian kiblatnya pindah ke Masjidil Aqsa, ya tak? Masjidil Aqsa itu yang membangun Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanalladzi asra bi abdihi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram, Ka'bah itu yang membangun ada dua pendapat. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang jelas bukan Nabi Ibrahim. Yang jelas bukan Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan Masjidil Aqsa itu yang membuat adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan perlu dipahami bahwa pemerintahan Bani Israel yang paling jaya itu ya pada masa Nabi Sulaiman itu. Nah, pada saat Rasulullah itu Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu masjid Madinah belum dibangun. Jadi ada Masjidil Haram dan masjid yang jauh yaitu Masjidil Aqsa. Nah, masjid dekatnya itu belum dibangun. Nah, baru dibangun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada masjid 3 yang di dalam Islam ini menjadi masjid yang istimewa. Pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, hendaklah kamu bersungguh-sungguh nabung untuk ziarah ke 3 masjid itu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh tememeno sing nyelengi untuk ziarah ke 3 masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan berapa kebutuhannya akan diganti oleh Allah SWT. Berapapun habisnya diganti oleh Allah. Ya, banyak diantara kita ini nyelengi nggo ziarah wali Sunan Kalijogo. Kalau Pak Marjoko ndak nyelengi, ndak mau, gratis mau saya. Tapi kalau nyelengi ya niatnya harus ke 3 itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Nah, selain 3 masjid itu sama. Kalau sholat sendirian di dalam masjid ya pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya
27. Itu semuanya sama, mau di masjid sini atau masjid Jomblangan sama. Yang beda itu 3 masjid tadi itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, mari Bapak dan Ibu kita berusaha ke sana. Nah, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah kemudian diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan sekaligus sebagai contoh dalam kehidupan kita. Disebut di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi jangan diputus di laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Enggak, jangan ditutup di situ. Karena Rasulullah tidak bisa menjadi contoh sepak bola. Ya, enggak bisa. Ini mau main pingpong ini, gimana pingpongnya Rasul? Ya tidak contohnya. Enggak. Iya, ini kita mau apa ini? Badminton. Gimana Rasulullah badminton? Ya jangan begitu. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Contoh bagi orang yang mendambakan kehidupan bahagia, bagi orang yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sebagai orang Islam itu enak sekali loh, enak loh, karena ada contohnya gitu loh. Kita mau hidup seperti apa itu ada contohnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Agama yang lain tidak ada loh itu, tidak ada, tidak ada itu. Kalau umat Islam itu enak, jelas gitu loh. Jadi kita mau makan, contohnya kayak Rasulullah, ya tinggal dibuka bukunya. Kita mau berkeluarga. Nah, contoh keluarga yang baik kayak apa? Rasulullah sudah memberi contoh. Kita mau bekerja, contoh yang baik kayak apa? Rasulullah. Jadi orang Islam itu dimanjakan, sangat dimanjakan oleh Allah. Karena apa? Karena nabinya itu menjadi contoh. Ya, tapi kadang-kadang malah kita sendiri yang anu ya. Nah, sama juga begini Bapak dan Ibu ya. Namanya di negara Arab itu mencari masjid itu sulit loh. Di negara Arab itu mencari masjid sulit. Kalau ketemu itu masjidnya tidak di lantai 1, bisa di lantai 8, bisa 10, atau kita yang di lantai 8, lantai 10, lantai 20, masjidnya jauh di sana. Sebut saja umpamanya di Mesir ya. Itu yang namanya antar masjid bisa 2 kilo, 3 kilo itu. Itulah maka orang-orang Arab itu kalau ke masjid itu tidak jalan kaki, pakai mobil. Pakai mobil. Tidak pakai motor karena di sana tidak ada motor. Yang motor itu kan di Indonesia ini ya. Kalau di luar itu orang yang punya motor itu kaya. Kalau di Indonesia ini yang punya mobil kaya, yang punya motor biasa-biasa aja. Ya. Nah, di negara-negara Arab ini Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, maaf ya, tidak ada rumah lantai 1. Rumah itu lantai 20, 30 gitu. Pak Marjowo kalau lihat sepak bola itu hampir tidak pernah beli karcis karena mahal. Tapi naik ke lantai 30, lihat dari atas itu enak itu. Jadi di negara-negara Arab ya, terutama Mesir itu masjid itu sulit dicari. Tapi yang namanya orang ke masjid itu luar biasa. Subuh itu halaman itu penuh gitu. Orang ke masjid itu ya. Padahal kita berada di lantai 20 loh. Terus turun deh. Kalau turun pakai lift, ini enggak tangga. Jelek. Sampai bawah, terus jalan kaki loh. Dengan udara yang begitu dingin tantangannya. Terus jalan gitu. Terus ke masjid sholat. Terus kembali lagi. Naik lagi. Bapak Ibu, kalau tindak haji kan tinggalnya juga tidak di lantai 1 toh. Bisa lantai 15, bisa lantai 20, umroh juga begitu.
Nanti subuh jam 6 berangkatnya jam 3. Karena perjalanannya jauh. Bisa 6 kilo, bisa 3 kilo, bisa 5 kilo, bisa 7 kilo. Tapi semangat ibadah itu luar biasa. Begitu sampai di Indonesia jadi beda. Di Indonesia ini rumah tidak ada yang lantai 3 kecuali orang kaya ya. Rumah lantai 1 loh, itu cuma 1 loh pintunya itu. Celek langsung buka loh itu. Ya. Rumah kita itu lantai 1. Kalau ada yang rumah lantai 2, itu membangunnya saja mau, tapi menempatinya enggak mau itu. Yakin saya. Iya. Bangunnya mau, tapi menempatinya enggak mau. Dia pengen yang lantai 1. Itu kalau mau buka pintu, itu cuma 1 pintu. Celek langsung keluar. Kalau di negara-negara luar itu rumah lantai 1 itu rumah siapa ya itu ya? Kan enggak ada itu. Rumahnya kan lantai-lantai. Iya, jadi nek perang itu cocok. Orang-orang Amerika itu senjata nuklir itu harganya 3 miliar. Satu senjata 3 miliar. Itu kalau dipakai nyerang rumahnya orang Indonesia yang dibangun hanya 30 juta, ra cocok. Dibom kena rumah orang Indonesia, harga bangunnya 50 juta. Padahal nuklirnya harganya 3 miliar. Tidak cocok. Tapi kalau di negara-negara barat cocok. Di Ukraina itu lantai 25 kena itu cocok. Di Arab juga begitu, cocok gitu loh. Makanya orang-orang barat itu kalau dengan Indonesia pada tidak berani perang. Ra cocok. Lebih bikin senjata 3 miliar gue ngebom regane. Saya kira tidak cocok. Iya. Nah di Indonesia ini Bapak Ibu saya tidak bermaksud ngelek-elek enggak. Rumah semuanya lantai 1. Pintu cuma 1 loh, dibuka celeng. Itu mau pilih masjid mana aja boleh kok. Iya, tiap RT itu ada masjid kok. Ya. Apalagi di Jomblangan itu ya. Saya itu di tengah-tengah Masjid Sunan Kalijogo, Masjid An-Nur, Masjid Mubarak, Masjid Al-Islah, kemudian Masjid Sunten itu. Azan itu bisa ber gitu. Pintu 1 loh itu. Tapi kalau kita ke masjid itu enggak bisa 1 saf kok. Sulit sekali itu. Ya Ramadan sih penuh ya. Tapi selain Ramadan itu 1 saf, 2 saf itu maghrib. Padahal pintunya cuma 1 loh. Buka pintu langsung masjid. Nah, di negara-negara Arab itu Bapak dan Ibu ya luar biasa. Jadi semangat mengikuti Rasul ini mestinya harus dipertahankan. Rasulullah pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu jangan dikira naik kereta cepat Surabaya Bandung. Nah itu kalau Surabaya Bandung kereta cepat itu 360 kilo per jam. Yang dibikin Pak Jokowi itu 360 kilo per jam. Bisa dibayangkan toh? Itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu enggak naik itu, jalan kaki loh itu. Jalan kaki itu. Luar biasa loh. Nah, mestinya kita bisa mengambil itu pelajaran dari betapa perjuangan Rasulullah baik di dalam beribadah atau menyebarkan Islam itu sangat sulit sekali. Nah, sementara kita sekarang ini hampir tidak ada kok. Bahkan dimanjakan oleh Allah. Sangat dimanjakan oleh Allah. Nah, mestinya para jamaah kaum muslimin setelah kita memperingati hari Maulid Nabi ini, mari semangat dalam beragama itu kita tingkatkan. Ya, banyak di antara kita ini kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi itu pulang kesannya begini. Enak loh sholat di Masjidil Haram, anyep adem gone. Enak loh gitu.
Tapi dia lupa bahwa perjalanan 7 kilo dari kos-kosan ke Masjidil Haram itu lupa. Dia lupa bahwa jam 6 sholat subuh itu dari kos-kosannya itu jam 3 malam itu lupa. Ya. Lalu kita jam 3 malam sudah mandi, sudah bangun, terus berangkat ke Masjidil Haram. Sampai di situ jam 5 atau jam 4 azan nunggu 1 jam baru kemudian sholat subuh. Nah, kita enggak loh sini itu, kita datang langsung qomat loh, ya. Datang langsung qomat ya. Malah kadang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, masih ditunggu dulu ayatnya apa gitu. Jadi kalau ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin asr, lama sekali dia di rumah. Napa ya Pak? Kusik ayatnya dowo kuwi. Engko bae. Jadi etos atau semangatnya itu tidak muncul. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita hidup di negara Indonesia, khususnya Jogja ini, dalam hal beribadah itu sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimanjakan. Tidak ada sedikit pun faktor kesulitan. Tidak ada yang alang-alangi. Kalau Rasulullah itu dialang-alangi, jauh tempatnya dialang-alangi, banyak orang yang tidak suka. Kalau kita kan enak. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama setelah kita memperingati Maulid ini, ya, etos kerja, semangat itu loh, semangat dalam beragama itu kita tingkatkan. Insya Allah dengan semangat beragama ini kita tingkatkan, maka menjadi daya dorong di dalam diri kita untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau daya dorongnya lemah itu ya tidak mudah itu, tidak mudah. Jadi yang paling penting menurut saya, mari kita bersama-sama menimbulkan atau menyemangati diri kita, meyakini dalam diri kita tentang kebenaran agama Islam, sehingga keyakinan kita menjadi daya dorong kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Udah pukul 9 dan saya akan memimpin doa. Doa itu untuk kita semuanya. Yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan lahir ataupun kesehatan batin. Juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini masih sakit, ya. Apalagi tadi saya mendengar mulai hari besok sampai tanggal 16 suhu udara panas sampai 43. Iya, itu kan sama dengan di musim panas di Mekah Madinah kalau 43 itu ya. Katanya mulai tanggal 1 besok ya. Itulah maka diwanti-wanti kalau tidak penting banget tidak usah keluar, tapi di dalam rumah saja karena suhunya panas. Nah, bagi saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan mudah-mudahan kita, khususnya yang malam ini ada di majelis taklim ini, diberi kemudahan Allah untuk menjalankan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Listijabati hadza doa wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak boleh makaten wonten kekiranganipun nyuwun agung saputra bangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.